Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh Al-Karim Al-Mahbub Syekh Ahmad Faruq, ahlan wa sahlan bi qudubikum wa hudurikum fi masjidina hadha. Kami hormati dan cintai ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mansur SAI, pendiri Pondok Pesantren Al-Mansuriyah Mas Bagi. Kami hormati dan muliakan ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Baharudin Roy Surya, Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur. Kami hormati dan muliakan akhina fillah Tuan Guru Haji Ahmad Husaini LPDI. Kami hormati Bapak Al-Ustaz Umar bin Tuan Guru Adham bin Tuan Guru Izzuddin bin Tuan Guru Badarul Islam bin Tuan Guru Umar Kelaim. Kalau yang ini Tuan Guru asli, Pak. Kalau saya Tuan Guru kami. Kami hormati Bapak PJ Bupati Lombok Timur yang hadir bersama kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah tambah umurnya, tambah sehatnya, tambah jabatannya, tambah istri berenambah. Kami hormati ada juga Bapak Kabir, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lombok Timur, Bapak Camat Sukamulya, Bapak Kades, Babinsa, Polmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada satu ungkapan, 1000 mile must dibikin progresif. 1000 langkah dalam hidup pasti berawal dari 1 langkah. Kita yakin sudah ribuan langkah kita ayunkan dalam perjalanan masing-masing. Kemana dia akan menuju, kemana dia akan menepi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua kita, guru kita yang hadir pada pagi hari ini, yang pantas sesungguhnya ngasih nasihat beliau, bukan saya. Tapi yang namanya tamu itu kalmayit, ibarat mayit, dibawa ke timur, ya ke timur, dibawa ke barat, ya ke barat, disuruh ceramah, ya ceramah, ya kan. Tapi pagi hari ini gak usah ceramah lah, karena semua isi ceramah
rata-rata Bapak Ibu sudah tahu dan maklum, bahkan sudah paham, betul. Tapi saya ingin bercerita saja. Nabi sebelum diundang oleh Allah lewat peristiwa yang luar biasa ini, Rasulullah itu mengalami, Nabi di Mekah itu 53 tahun, di Madinah 10 tahun. Rasulullah itu kalau kita buka tarikhul Islam, sejarah Islam, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Kalau Bapak Ibu lebih banyak apanya, senang atau susah? Kalau dilihat wajah-wajah, susah rupanya ini. Mohon maaf. Nabi lebih banyak sulitnya daripada lapang, lebih banyak menderitanya ketimbang bahagia. Pada tahun di mana beliau sebelum diundang Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami tahun-tahun yang kita kenal dengan Amul Huzn, tahun-tahun duka cita. Tahun-tahun Nabi mengalami kesulitan dan penderitaan yang luar biasa. Karena tahun itu istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid wafat di usia 63 tahun, 65 tahun maaf. Padahal Siti Khadijah ini wanita pertama yang mengakui kenabian, wanita pertama yang menyumbangkan semua harta bendanya untuk lillahi kalimatillah, perjuangan agama Allah saat ini. Kita tahu Bapak Ibu, 2/3 kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Kalau saat ini konglomerat yang kaya, cerdas, mulia, nasabnya pun juga dari golongan terpandang terhormat, cantik lagi Siti Khadijah ini, kaya, kalangan bangsawan, nasabnya mulia, cantik luar biasa. Kalau ada 4 perempuan kaya, beriman, solehah, keturunan orang baik-baik, kira-kira Bapak mau melamarnya apa tidak? Halo Bapak. Oh. Insya Allah mau ya. Saya pun juga mau. Pada tahun itu meninggal. Pada tahun yang sama juga pamannya Abu Thalib bin Abdul Muttalib meninggal. Paman ini sangat sayang dan cinta kepada Nabi, tapi saat yang sama juga ditakdirkan tahun yang sama meninggal dunia. Lalu Nabi pergi ke satu kampung namanya Thaif. Kampung ini kalau di kita di Lombok Timur mirip Sembalun, Pak. Tempatnya hijau, sejuk, subur. Thaif ini kampungnya mirip seperti Sembalun, sejuk, subur, udaranya pun juga enak. Niat Nabi ke sana 2, mendakwahi masyarakat Thaif supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, healing. Ini Pak. Makanya kalau Bapak Ibu stres, susah, gundah gulana, banyak masalah di rumah, ya, tempo-tempo healing, jalan-jalan ke Sendiki, ke Kuta, sewa hotel, makan di restoran, ya Pak. Pokoknya kalau melihat istri sudah mulai wajahnya monyong kayak bemo jadi seorang, ngomel tiap hari, bawaannya marah saja,
usah bertengkar, nggak usah berdebat. Bilang aja yang minggu ini setelah gajian segera kita makan di Mataram, di lesehan, tidur di hotel berbintang. Pasti tersenyum tuh. Betul nggak? Betul. Healing itu penting rupanya. Sampai di Taif, ternyata prediksi Rasulullah tidak sebagaimana yang diharapkan. Begitu datang, disambut dengan bukan seperti kita tolak al-badru alaina, panitia berjajar di pintu, sudah disiapkan makanan, minuman ada. Saya dibelikan rokok tadi Pak. Padahal sebenarnya saya tidak merokok, tapi nggak apa-apa, namanya rezeki ya. Kira-kira rokok rezeki nggak Pak? Ya rezeki nggak usah diperdebatkan, jangan suka berdebat Pak ya. Kita ini kelompok yang nggak senang berdebat. Kalau ada manfaatnya ya ambil kan gitu. Kalau larangan itu berat haram, kalau larangan itu sedang ringan maka ya tidak. Ya, jadi nggak usah diomongin itu Pak. Nyampe di sana sambutannya bukan sebagaimana disambut kita hari ini. Sambutan orang Taif, Nabi dibilang al-majnun, gila. Nabi dibilang asatirul awwalin, tukang dongeng. Nabi dibilang al-kazzab, pendusta. Mana ada Nabi dari kota Mekah, kata orang Arab saat ini. Mana ada Nabi fakir, miskin, yatim, piatu, nggak ada. Kazzab, pendusta orang ini. Gimana perasaan bapak direndahkan, dilecehkan orang? Pernah ngalami macam itu kan? Ya minimal dalam sejarah dan situasi yang berbeda kita pernah mengalami hal yang sama. Dilecehkan orang, direndahkan orang, diremehkan orang. Saya juga pernah tuh mengalami macam itu. Perasaan itu sakitnya di sini kan. Dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, batu yang mau dilemparkan ke Nabi. Sampai hari ini kalau nggak ditahan oleh malaikat Jibril, besar batu itu Pak. Tapi dengan kuasa Allah batu itu tidak sampai mengenai Nabi saat itu. Situasi yang sangat luar biasa, sulitnya, susahnya, gundah gulananya Nabi. Di situ nanti ada ucapan yang beliau katakan, inni asku ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat saya bersandar dan menang. Hari ini kau lebih tahu terhadap perjalanan hidupku, kesulitanku, penderitaanku, kepayahanku. Aku mengadu padamu ya Allah. Maka kalau hari ini bapak uangnya tidak bertambah, motornya tidak bertambah, rumahnya tidak bertambah, gajinya tidak bertambah, hartanya tidak bertambah, istrinya tidak bertambah, betul? Ngadu kepada Allah. Sebagaimana Nabi ngadu Pak. Jangan ngadu ke Pak PJ Bupati. Belum ada uang kan Pak? Mohon maaf ya. Jangan ngadu kepada bos banyak utang. Jangan ngadu kepada manusia juga punya masalah sebagaimana kita. Jangan ngadu kepada makhluk, ngadunya kepada Allah. Allahu Akbar. Maka nggak lama kemudian, setelah peristiwa dahsyat itu, datang malaikat Jibril mengundang Nabi secara langsung untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah. Supaya apa? Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kuasa Allah tentang kehidupan nanti di akhir. Kita Bapak Ibu, terminal terakhir kita itu nanti di akhir. Makanya Allah bilang fariqum bil jannah wa fariqum bis sa'ir. Segolongan besar manusia masuk ke dalam surga.
Segolongan besar manusia nanti destinasi terakhirnya di neraka. Kira-kira kita ini yang kesini atau yang kesono, Pak? Halo, Pak. Kira-kira kita yang ke surga atau ke neraka? Insya Allah, kalau kita lihat langkah kita selama ini, kita percaya diri semua yang hadir di tempat ini maupun di mana saja yang sudah beriman dan beramal soleh masuk surga. Allahu Akbar. Makanya di dunia jangan terlalu banyak berkeluh kesah, jangan bersedih, jangan bersusah hati. Di dunia ini capeknya sesaat, susahnya sesaat, masalahnya sementara. Karena memang dunia ini sesaat. Sering Bapak disampaikan dan diperdengarkan oleh para tuan guru, kita di sini seperti orang mampir ngombe, kata orang Jawa, mampir minum saja kayak orang musafir. Kita memang musafir di sini, paling lama berapa tahun? Kata Nabi baina sidin wa sab'in, 60-70 tahun. Jarang yang diberikan lebih dari 70 tahun. Jarang sekali, Pak. Maka jangan risau dan gelisah, karena tujuan akhir kita yaitu surga dengan segala kenikmatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi sampai di surga, dilihat sekeliling surga itu satu tempat yang kata Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, mana ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata manusia. Jangan manusia, malaikat pun belum pernah memandang surga itu. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga siapapun, kata Nabi. Jadi ketika sahabat nanya seperti apa surga itu, enggak ada contohnya di dunia. Jangan Bapak bayangkan kayak Istana Negara di Bogor atau di Jakarta itu, tidak. Atau seperti Istana Ratu Inggris Buckingham yang penuh dengan emas, tidak. Makanya Nabi bilang mana ainun ra'at, belum pernah dipandang oleh mata. Saking indahnya surga, saking indahnya surga, di bawahnya banyak sungai, Pak. Sungai susu. Makanya kalau di dunia jarang nyusu, di dunia nggak bisa beli susu kaleng, susu kotak, ya susu yang lain saja, Pak, ya. Ada satu pengajian wanita yang menyusui di dunia, nyusui anaknya, kata penceramah itu, satu kali isap pahalanya sebagaimana orang berkorban 70 ekor onta terbaik. Satu kali isap, luar biasa. Makanya perempuan menyusui. Nah, kalau dikias kalimat penceramah itu, gimana kalau yang menyusu suami? Gimana, Pak? Lebih besar pahalanya. Saya pernah baca artikel ini tentang kesehatan. Kenapa perempuan, maaf bila ingat, kenapa perempuan banyak kena penyakit kanker payudara? Kata dokter, perawat, bidan, ahli kesehatan. Jadi kalau perempuan itu, maaf ini di masjid, tapi ternyata memang kata dokter ini, bukan kata saya. Kalau payudara istri sering diraba dan diisap, kata dokter, dimungkinkan akan sulit terkena penyakit kanker payudara. Makanya bapak-bapak kalau lagi suntuk isap permas, ya kata dokter ini kan. Di samping besar pahalanya, saling menyenangkan satu sama lain, juga insya Allah terhindar dari penyakit kanker payudara. Allah Akbar. Nanti pulang kalau nggak ada uang untuk beli susu, Pak, itu aja ya. Amin, insya Allah.
sebagaimana yang dijelaskan kepada kita semua. Misalnya dalam Al-Quran ada penghuni surga itu Allah sebut dengan sebutan azwajun mutahharatun. Azwajun itu jamak dari zaujun. Kalau punya satu istri, zaujun pacar. Kalau punya dua istri, zaujain. Syekh kamu zaujah. Walidullah. Walidullah mawalidullah. Beliau saja cuma satu, Pak. Makanya istri itu cukup satu, Pak. Ikut saya. Satu di Lombok, satu di Mesir, satu di Jawa. Allahu Akbar. Kalau banyak istri, azwajun. Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Di surga itu azwajun mutahharatun. Wanita-wanita suci di situ. Suci, mohon maaf, belum pernah mencret. Tuh, beda dengan perempuan di dunia ini kan sebulan sekali datang bulan. Mohon maaf, tidak. Kalau banyak makan pedas, mencret. Di surga itu tidak ada. Bahkan tafsir Ibnu Katsir yang saya baca lebih vulgar lagi. Makna wanita-wanita suci belum pernah dikawini oleh malaikat, belum pernah disentuh oleh makhluk manapun. Andai kata dipakai perempuan itu, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, begitu dipakai, begitu perawan, dipakai lagi, perawan lagi, dipakai lagi, perawan lagi. Allahu Akbar. Beda dengan perempuan di dunia, Pak. Kalau sudah nggak perawan, punya 2-3 anak, apalagi nggak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan badannya. Depan kempes, belakang kempes. Maaf ya. Ini kalau tafsir kasarnya tentang azwajul mutahhar. Semua itu kata Allah, uiddat lil muttaqin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang berbuat baik. Bahkan Nabi jelaskan kepada kita, satu laki-laki baik, dia beriman kepada Allah, dia sholat kepada Allah, dia melakukan perbuatan baik kepada Allah. Satu laki-laki baik, 70 bidadari akan menjadi istrinya. Allah, bayangin, 70. Jadi kalau cuma satu di dunia gak apa-apa, Pak ya. Cukuplah tuan guru yang 2-3 istri. Kenapa? Tuan guru itu hiburannya cuma 3, Pak. Bikin pesantren, haji umroh, kawin lagi. Ya, itu hiburannya tuan guru. Kan gak bisa disengigi macam bapak jemur diri ya. Disengigi itu banyak susno doa haji kata orang. Ya, susu nomor 2 biji katanya. Astagfirullahaladzim. Makanya jarang kan tuan guru kesengigi. Jarang ke Pantai Kuta kan? Karena kalau ke sana pasti ngeliat itu aja, Pak ya. Astagfirullah. Makanya ya didoakan tuan guru supaya nambah istrinya. Tapi di belakang ini nih, tuan guru takwa semua, takut istri tua ya. Mohon maaf, Bapak. Lalu usia penduduk surga itu kata Nabi 33 tahun. Nggak tua, nggak terlalu muda. 33 tahun, nggak bakalan tua kata Nabi. Semua makanan yang kita makan akan menjadi keringat. Tidak ada WC, jangan dibayangkan di surga ada WC. Capek dong malaikat mempersiapkan kamar mandi, nggak ada. Kata Nabi pada dalam hadis, semua makanan yang kita makan akan mengeluarkan keringat, dan keringat kita lebih harum daripada minyak kasturi, Pak. Allahu Akbar. Di dunia ini secantik-cantik perempuan, penampilannya kayak artis Syahrini, jangan 1 minggu 1 hari nggak mandi, baunya seperti maaf bangkit tikus. Betul. Tuh, di dunia, tapi di surga harum. Dan penduduk surga itu kata Allah,
Warna hijau hanya 20.000. Warna merah Bung Karno Bung Hatta 100.000. Allah Akbar. Betapa setelah Nabi menyaksikan surga, hilang susah, hilang gundah gulana, hilang masalah bertahun-tahun dijalani dalam dakwahnya selama hampir 51 tahun. Ketika sebelum beliau melaksanakan peristiwa yang sangat luar biasa ini, makanya menghibur diri, bersenang-senang itu termasuk ibadah. Coba kalau acara ini nggak ada makanan, nggak ada minuman, saya nggak bakal mau hadir juga, Pak. Acara inti itu bukan ceramah, makan-makan. Kenapa bilang begitu? Nanti yang ngomong. Ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, saya mungkin satu-satunya sahabatmu yang tahajudnya jarang, qiyamul lailnya jarang, jihadnya jarang, baca Qur'annya jarang, pokoknya saya serba jarang ya Rasulullah. Kira-kira ada enggak ibadah yang tidak begitu sulit tapi besar pahala? Apa itu? Traktir orang makan, kata Nabi. Makanya habis ini insya Allah kita makan-makan. Allah Akbar. Pulang dari sini tuan guru dikasih amplop. Jangan amplopnya saja sama isinya. Ya panitia ya. Pernah ada Isra Mi'raj di Lombok Timur. Gak usah kita sebut tempatnya dan masjidnya. Tuan guru ceramah tentang Isra Mi'raj, tapi poinnya tentang keikhlasan Nabi dalam ibadah, dalam berjuang, dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Keikhlasan Nabi. Begitu selesai pengajian, waktu itu selesainya zuhur, Pak. Selesai zuhur, lazim kita akan makan. Habis makan, sholat. Habis sholat, bagi berkat. Sekarang ini ada bagi berkat ya? Insyaallah tuh, insyaallah tenang. Habis bagi berkat, panitia bilang terima kasih banyak pada tamu undangan. Alhamdulillah, kurang lebih mohon maaf acara bebas. Undang, tinggal panitia beres-beres, semua beres-beres. Tapi tuan guru masih duduk di mimbar sama ajudannya. Ternyata tidak hanya Pak PJ Bupati yang punya ajudan, tuan guru ada ajudan. Salah satu panitia lihat tuan guru main HP. Pikiran panitia mungkin tuan guru mau rehat sambil menunggu waktu sholat asar. Gitu. Didekati tuan guru, Al-Mukarram, kenapa belum pulang? Kamu apa? Tugasmu di masjid apa? Saya bagian dari panitia. Mana ketua panitia? Oh, dicari ternyata ketua panitia sudah pulang. Ada apa Al-Mukarram? Siap. Amplop sama berkat saya belum, kata Al-Mukarram. Makanya panitia jangan jauh-jauh. Lari panitia mencari ketua panitia. Namanya ketua panitia ini kan paling capek. Sebelum acara kan banyak pra-acara, lomba ini, lomba itu dan lain sebagainya. Ketiduran di rumahnya ketua panitia. Lalu disuruh istrinya, tolong bangunin tuan guru, amplop sama berkat belum dapat. Akhirnya dibangun, Pak. Suaminya bangun, kenapa sih? Aku capek lah. Tuan guru berkat sama amplop belum dikasih. Astagfirullah. Tergopok-gopok, tahu tak tergopok-gopok? Tergesa-gesa. Ada 2 kantong plastik besar. Namanya tuan guru rata-rata kantong plastik berkatnya besar, mengalahkan jamaah. Dibawa. Begitu tuan guru keluar dari masjid, dibukain pintu mobil. Ampura, Sinampura, Al-Mukarram, saya ketiduran, kecapean. Gak apa-apa, gak apa. Berkat 2 kresek besar naik di belakang, amplop dikasih tuan. Senang tuan guru. Makasih banyak, acaranya hebat, masya Allah. 2-3 kali sekarang naik ke
isi amplopnya catatan utang. Padahal tadi ceramahnya 1,5 jam meneladani ikhlas Nabi, tapi giliran beliau amplopnya isinya catatan utang, marahnya 17 setan. Bahwa saya nanya panitia, karena beliau cerita kasusnya di Lombok Timur, tapi nggak usah disebut, jadi aib nanti. Sengaja nggak sih? Saya bilang, saya ini kan pedagang di pasar, ketiduran, kecapean, tergesa-gesa datang ke masjid, saya roboh kantong jubah yang saya pegang kan yang paling tebal. Saya sangka itu isinya uang, ternyata isinya catatan hutang. Karena memang saya ini pedagang, kalau saya berhutang semua catatan saya taruh dalam amplop. Oh, nggak sengaja nggak. Jadi rupanya Allah sedang menegur tuan guru itu. Tadi 1,5 jam ceramah, ikhlas. Giliran isi amplopnya catatan hutang, marahnya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini tidak terjadi sama saya. Mohon dicek ya Pak Ketua. Jadi kalau bicara ikhlas itu mohon maaf, di mana kita belajar sama. Coba lihat ina-ina itu, udah capek nyuci, capek masak, capek bersih-bersih, capek tiap hari membantu keluarganya di sawah, di ladang, di pasar mencari sesuap nasi. Begitu panitia mengumumkan kita akan memperingati Isra dan Mi'raj tahun ini, segera santuni yatim piatu fakir miskin janda-janda tua, segera bawa dulang, segera bawa nanti untuk berkat para tamu undangan. Duduknya di samping-samping. Ini wanita-wanita yang pertama kali masuk surga Allah. Yang ngomong gitu Nabi, Pak. Karena manusia pertama masuk surga itu Nabi. Dalam satu riwayat hadis Sahih Bukhari Muslim, begitu Nabi menghadap ke belakang, ramai di belakang. Ketika dilihat kok rata-rata perempuan. Kenapa perempuan, kata Nabi, lebih dulu masuk surga dari kaum laki-laki? Jangan merasa bangga jadi ulama, jangan merasa bangga jadi tuan guru, jangan merasa bangga dari orang alim. Nabi yang ngomong, Pak. Karena perempuan itu ngidam. Kedua, hamil. Ketiga, melahirkan antara harapan hidup dengan mati. Keempat, menyusui anaknya 2 tahun. Kelima, kadang-kadang suaminya nikah lagi. Ridho perempuan paling berat Nabi. Makanya ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang paling utama untuk saya berbakti? Allah. Yang kedua siapa? Rasulullah. Yang ketiga siapa? Ibu. Yang keempat siapa? Ibu. Yang kelima siapa? Ibu. Yang keenam siapa? Baru abuka, bapak. Yang terakhir bapak. 1, ibu. 3, coba. Ibu. 3, bapak. 1, ya Bu. Ibu. 3, bapak. 1. Allahu Akbar. Makanya Isra Mi'raj salah satu tujuannya diperlihatkan tempat Rasulullah di dalam surga untuk berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya juga belum sarapan ini. Ditelepon sama ketua panitia, cepat. Jadi nggak usah panjang-panjang ceramahnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Selamat jalan Pak PJ, sehat, sukses, bahagia selalu. Terakhir, ini yang paling berat. Nabi sempat melihat neraka. Di neraka itu, narukum hadhihi allati tuqiduna juz'un min 70 jazaan min hari jahannam. Panasnya neraka itu 70% panasnya dibanding panasnya api yang ada di dunia.
Saya pernah melihat wawancara Muhammad Ali. Tahu kan? Muhammad Ali, petinju legendaris. Ditanya wartawan, kenapa kemana-mana tuh bawa mencis? Mencis itu korek. Lalu dijawab Muhammad Ali, saya nggak ngerokok. Tapi kalau saya malas sholat, saya nyalakan korek, saya bakar telunjuk saya. Panas, panas, panas. Akhirnya saya pelihara sholat. Kalau panas, api yang 1% di dunia membakar semua yang ada. Amerika coba lihat sekarang, Los Angeles 360.000 kilo kebakar. Negara adidaya hebat, super power, belum bisa memadamkan api yang dasar. Padahal panasnya 1% kadang-kadang. Sementara di akhirat itu 70%. Makanya Nabi bilang, muru auladakum bis shalah, suruh anakku sholat, sholat. Ada yang bilang, saya belum bisa sholat Tuan Guru. Kenapa? Saya najis, saya suka mabuk. Nantilah kalau saya sudah tidak mabuk, nantilah kalau saya sudah korupsi, nantilah kalau sudah tidak zina, nantilah kalau saya tidak bikin dosa, saya mau sholat. Kalau nunggu nanti, dia kalau panjang umur, kalau pendek umur. Makanya saya bilang, sholat. Saya masih mabuk, sholat. Saya masih zina, sholat. Saya masih korupsi, sholat. Saya masih suka mengurangi timbangan takaran, sholat. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikanmu, sholatmu bisa menjadi yuzhibna sayyi'at, menghapus dari dosa-dosa kita. Ada satu neraka namanya Sakor. Neraka ini khusus disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Ketika ditanya masalah kata fi Sakor, apa penyebabmu kau kumasukkan ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu di dunia kami tidak pernah sholat. Sebab itu, mari Bapak Ibu, saya yakin semua kita, Bapak Ibu, semua ahli ibadah. Tapi anak-anak kita, akankah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di? Kalau aku mati lebih dahulu, wahai kaumku, apakah kau masih beriman? Apakah kau masih rukuk dan sujud kepada Allah? Kita orang tua rajin sholat, rajin rukuk dan sujud. Tapi bagaimana nasib anak-anak kita dan cucu-cucu kita? Tapi hari ini banyak kita berkata, ma ta'buduna wa tasrabuna min ba'di. Wahai anakku, kalau aku mati, kalau aku pensiun, ma ta'buduna wa tasrabuna min ba'di. Kau makan apa, kau minum apa? Perkara anak-anak kita ibadah apa tidak? Mohon maaf, kadang-kadang jarang menjadi kerisauan batin dan pikiran kita. Meninggalkan anak dalam keadaan lemah, ekonominya tidak baik. Meninggalkan anak dalam keadaan lemah, pendidikannya sangat tidak baik. Tapi meninggalkan generasi lemah iman, lemah ibadah, sangat tidak baik. Nice to be most important, but important to be nice. Baik jadi orang penting, jadi kepala desa penting, jadi camat penting, jadi bupati penting, jadi orang kaya penting, jadi gubernur penting, jadi orang sukses dalam perkara dunia penting. Tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.